Ini kita membuka sok depannya biar kita jelaskan penjelasan. Awas, alias suspensi depan ya, Mio MT ya, Mio MT nih. Ini Pak. Ini soknya, suspensi depannya udah kita buka, ya kan? Nah, jadi di suspensi ini biasanya yang sering rusak itu adalah oli seal. Oli seal. Namanya di sok namanya seal shock. Namanya di engkol seal engkol. Ya kan? Nah, ini biasanya kalau oli sealnya rusak, biasanya di sini banyak oli yang mengalir, ya kan? Banyak oli yang mengalir ini melalui ini. Banyak oli yang mengalir. Nah, itu menandakan seal shocknya rusak. Kenapa dia rusak? Karena biasanya di sini terdapat namanya debu-debu yang menempel. Pas dia main nabrak lubang, sep. Nah, debu tadi masuk ke dalam mengenai oli seal, sealnya rusak. Apa mati ke? Ada satu. Bukan doi. Bakal bongkar balik. Aduh nih. Bakal bongkar. Yang apa ya? Itu balik hampir yang kawan. Ini apabila tidak ada alat lain. PCL. Ada yang tambah. Dapat kunci lain bisa. Ya biasanya kan ada kuncinya yang dari bawah tergantung, kalau nggak ada ya udah kita pakai aja. Praktis. Sakun. Kalau pakai doi. Ini sih sakun mantap kali. Hilang. Ting ting ting. Kalau di video juga akan jatuh. Di slow mo nanti. Dari nggak situ. Langsung buat iklan. Nih pakai kunci T ya. Kalau nggak tahu pakai congkel lobengnya ya. Kepalanya. Pas ini itu kepala aku kan enak. Oke. Jadi yang sering rusak itu nih oli seal ya. Oli seal, baru di sini ada seal debu. Oli seal, keep, baru seal debu ya. Nah, jadi seal debunya ini lama-lama kan dia nggak rapet ini di bambu soknya nih. Nih, nggak rapet. Terakhir dia debunya tadi masuk ke dalam, masuk ke oli seal sehingga menyebabkan kebocoran. Nah, ini oli seal, kalau kita ganti oli seal, perhatikan di sini ada nomornya ya. Di sini ada nomornya. Yang ada nomornya itu harus terlihat dari atas kalau ganti yang baru seperti ini. Nah, baru tokokkan oli seal yang lama itu yang udah rusak, tokokkan seperti ini. Supaya bukan seal debunya ya, sebetulnya ini nggak boleh, cuma ini sebagai contoh aja. Nah, nyongkel seal debu nggak boleh seperti ini ya, nanti rusak ini pinggirannya. Jadi dari pinggiran sininya congkel. Nah, sampai terlihat gap ataupun dudukan dari ring. Kalau belum terlihat seperti ini menandakan dia harus ditokok. Ini kita tokok pinggiran ya. Betulnya kalau pakai oli seal lama sih ini bisa langsung terlihat dia apanya, gapnya atau dudukan ringnya. Nah itu udah ya, terlihat ya. Udah terlihat kan, harus rata semua ya. Pasang kitnya. Nah, ini tabung sok. Tabung sok ini nggak layak pakai apabila dia biasanya kalau pas nyongkel, kadang kalau orang yang nggak hati-hati mau pecah ini pinggirannya, pecah retak ya. Nah, dicuci sama bensin, diisi sama bensin atau didor semirupnya nggak ada masalah, yang penting dalamnya bersih. Kenapa dia wajib bersih? Karena ini kan nanti dia di dalam bekerja seperti ini cara kerjanya. Ya kan? Jadi kalau kotor ya kayak mana nanti ininya calar semua, lecet.
Nah, kalau kalian nanti ganti oli seal ini jangan asal ganti aja ya. Kalau ganti oli seal yang ini jangan asal ganti. Artinya perhatikan dulu bambu soknya. Ini bambu sok. Bambu sok ini dia calar enggak, aus enggak gitu loh. Tegores enggak gitu. Jangan sempet nanti dia udah dipasang di sini, tahu-tahu pas di sininya dia calar. Jadi sewaktu masuk ke lubang dia olinya bocor dari oli seal dari yang calar ini tadi, ya kan? Jadi pastikan bambu soknya wajib bagus atau di kertas pasir dulu dia. Kalau memang ada yang karat atau calar di kertas pasir yang halus ya. Sampai permukaan itu memang betul-betul halus seperti ini ya. Nah, ini kan halus ini. Nah. Up. Nah, di sini ada suling shock. Kalau di sini namanya suling shock 4 piston namanya. Oke, Ini biar empuk dimasukkan. pasang. Jadi ini fungsi per ini supaya 4 pistonnya ini dia nggak kandas. Nah, sewaktu gini fungsinya ya, sewaktu nanti dia nabrak lubang ya kan, ini kan main ini dia ini. Nah, sewaktu dia nanti nabrak lubang sep, nah for pistonnya ini naik ke atas ya kan, atau ininya naik ke bawah, apa turun ke bawah, bambu soknya ini turun ke bawah sep. Sewaktu nanti dia udah stabil ini kan naik ke atas ini. Jadi bambunya ini nggak ngenai si kepala dari suling sok ini tadi. Itu fungsinya. Jadi pir yang di dalam tadi jangan sempat putus. Nah, ini pir luarnya yang mendorong per piston tadi turun. Ciri-ciri nggak layak pakai pegas ini: karat, patah, aus. Kenapa dia aus? Di dalam kan ini bergesek kan ini. Sewaktu nanti nabrak ke lubang bergesek dia. Nanti mau temakan dia aus gini sebelah. Nanti kalau pas di tekongan itu terasa dia kalau apa ngepirnya itu kanan kirinya bisa beda. Lihat ausnya kayak mana? Lihat ausnya itu dari sininya. Bendang gitu. Ini biasanya dia terkikis. Karena kan tadi di sini dia bermain ini. Jadi rata. Naik turun ya kan. Jadi terkikis. Nah, untuk pemasangannya ini sebetulnya ya terserah aja sih. Yang penting kanan kiri pemasangannya. Kalau yang rapat dia di bawah ya artinya sebelah kanan nanti yang kanan kirinya wajib yang rapat di bawah. Kalau seumpamanya nanti yang rapat di atas berarti sebelahnya pun nanti yang rapat di atas. Tergantung bengkel masing-masing sih pemasangannya. Yang penting jangan berbeda. Kanan kirinya jangan sempet. Yang satu yang rapat di atas, yang satu yang rapat di bawah. Nah, itu nanti pas tekongan kena kali terasa membanting dia setirnya. Nah, ini kita pasang. Ini seal debu ya, fungsinya ya untuk menyaring debu, fungsinya seal debu. Kita pasang dan baru kita pasang bautnya. Ingat di sini ada ringnya ya.
ring yang masuk ke sini loh. Di sini ada ring. Kalau dia nanti nggak ada ring, kalian kasih benang. Benang dililitkan terus dikasih lem. Karena kalau dia nggak ada ringnya udah dipastikan bocor. Ya, pegang. Bocor ya. Kayak tangan cuk. Tertukar. Oke. Nah, menurut kalian pemasangan pegas ini kayak mana gitu loh. Terserah mau kalian buat keras atau mau buat empuk atau ringan gitu kan. Ini kan yang bermain nanti tabung ini yang ke atas atau yang atas ini ke bawah. Menurut kalian yang mana yang bermain nanti? Tabung ini naik ke atas atau yang atas ini turun ke bawah? Yang bermain itu adalah tabung ini naik ke atas. Ya. Tabung ini naik ke atas waktu nabrak lubang tuh naik dia. Yang dorong dia ke bawah apa? Pegas ini. Pegas ini. Jadi pegas ini nggak boleh lemah, wajib mendorong dia cepat. Set. Nah. Jadi kalau seumpamanya kita masang seperti ini, ya kan? Ini kan pegasnya jarang-jarang ini. Sewaktu nanti dia ketekan ke atas, tentu lembut. Lembut. Daya dorongnya pun nggak berapa keras. Tapi ketika nanti ini kita balik seperti ini, sap. Sewaktu nanti nabrak lubang, di sini dengan kerapatan ini pasti nanti kandas. Ya kan? Jadi tabung ini naik ke atas pun berat. Lebih cepat dia balik ke bawah ya. Ya kan? Nah, jadi itu terserah pemasangan masing-masing sih. Nah, untuk kalau saya pribadi pemasangannya seperti ini ya. Nah. Oke. Nah, di sini ada minyak sok. Nah, minyak sok. Ya, di sini ada 2 botol. Di sini kita lihat berapa mili dia. Oh, biasanya tercantum di sini. Di botolnya enggak? 100 mili biasanya. 2 botol ini 100 mili gitu. Atau kadang 200 mili. Carilah sampai punya anak pun enggak dapat. Tercantum 200 mili. Ya, jadi satu botol ini 100 mili. 100 mili, sedangkan ini tadi standarnya kalau untuk Mio M3 Grand Cepot. yang sebangsanya gitulah, rata-rata repo. Nah, itu 62 mili. Kalau dalam satu botol ini biasanya kalau kita orang bengkel, kalau 100 ml itu dibagi 2, satu belah kanan satu belah kiri, itu aja udah bagus gitu kan. Tapi kalau standarnya ini 62 ml ya, berarti kalau dia segini isinya, pengisiannya sebatas ini gitu. Ini sebetulnya nggak boleh banyak, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, jelas gaya suspensinya nanti agak gimana, empuk kali ya, empuk kali, apa lemah kali, lemah kali ya. Kalau nanti olinya terlalu banyak, oli shocknya dia terlalu keras, udah gitu rawan bocor dari sini. Nah, rawan bocor, Banyak. kebanyakan oli ya kan, ketika dia nanti nabrak lubang sep, ah keluar dari sini. Moncrot. Luber. Oke ya, ini enggak kita isi, ini kayak sebagai contoh aja.
Bawa aja Pak. Kira tiap hari Setelah tadi dipasang 62 mili, ini kita pasang. Sep. Oke, ayo. Pasang. masukkan webcam Ayo, cuy. coba, Pasang coba. wong sebelah sana. Pas mendal. Yang nampak garbi. Gini. Oh, kalian kira enak pasang ini. Ya. Atau tutup tanganmu. Kanan kita kunci aja. Luruskan dulu bro pelan. Oh iya. Bapak itu ada panik. Pak, Oke, oke. Ntar, mana tadi obengnya? Iki. Mana? Oh iki. Santai bro. Sabar ya. Ini tembus Pak. Sabar. Alah, enggak jadi tangan. Sabar. Aku goyang bola ini. Oke. Berdosa banget. Jangan tes. Setelah kita pasang tadi minyaknya, baru kita tes, dibalikkan seperti ini, baru diinjot. Nah, kalau nanti dirasa ini kandas ya kan? Ini kita buka, kita kasih mur 12, 1 biji aja. Nanti kalau kandas lagi dites, kandas 2 biji, 3 biji. Sampai pun. Kandas terus. Kalau kandas terus ganti soknya. Ya. Biasanya nggak kandasnya itu kalau udah ditekan nggak kandas. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Salam Mbak, salam.